Halo Victorian, selamat datang kembali di review pasar mingguan dari PT Victory International Futures cabang Yogyakarta. Seperti biasanya, kembali lagi bersama saya Mirza, senior analis dari PT Victory Jogja sekaligus wakil pialang untuk perusahaan ini ya. Oke, dan ya seperti episode-episode yang sebelum-sebelumnya ya, di kesempatan kali ini saya akan menemani Anda untuk mereview pasar komoditi berjangka ya. Pergerakan pekan lalu bagaimana, kemudian nanti saya akan coba memberikan analisa untuk pergerakan pasar atau mungkin ya prediksi ya pergerakan untuk satu pekan ke depan. Dan ya seperti yang kemarin-kemarin, karena di kolom komentar juga belum ada request khusus ya atau pertanyaan-pertanyaan khusus, saya akan mulai review market minggu ini dengan ya spesialisasi kami dari PT Victory Jogja, yaitu komoditi emas dan juga minyak. Oke, yang pertama untuk komoditi emas ya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin sepanjang minggu lalu bertransaksi di komoditi spot emas dunia, mungkin Bapak Ibu mendapati kalau ya minggu lalu hari Senin sampai Kamis pergerakannya lumayan flat ya, tapi kemudian hari Jumat ini yang pergerakannya lumayan seru, dan akhirnya hari Jumat kemarin harga emas dunia ini ditutup di dekat level tertingginya dalam 2 minggu terakhir. Walaupun mungkin sempat ada koreksi sedikit ya. Kalau lihat dari data kemarin ya, minggu lalu tidak ada data ekonomi yang signifikan, makanya mungkin bisa dimaklumi ya kalau pergerakannya mungkin agak flat. Tapi untuk minggu ini kalau Bapak Ibu Victorians melihat di grafik ya, mungkin kalau yang dari kesempatan minggu lalu Anda lihat dari grafik yang kami tunjukkan, itu kalau di time frame daily atau weekly ada trend line yang arahnya turun, dan di sini saya lihat harga emas walaupun minggu lalu ada kenaikan tapi masih belum tembus dari area trend line-nya. Justru ini malah sekarang kondisinya berada di dekat area resisten ya untuk garis trend line-nya. Artinya ada kemungkinan minggu ini mungkin akan ada tekanan bearish lagi. Jadi pelaku pasar mungkin akan coba dari harga resisten ini untuk melakukan ya bahasanya bargain hunting ya. Jadi menjual di harga tinggi yang bisa menyebabkan pergerakan untuk minggu ini ya cenderungnya turun. Dan ya Senin ini pagi ini tadi harga emas sudah dibuka agak ada gap sedikit ya, gap sekitar 3 poin. Hari Jumat itu ditutupnya di 2036, kemudian hari Senin dibukanya di 2033. Jadi agak sedikit lompat ya dari Sabtu Minggu. Dan kalau ini saya lihat sementara kondisinya memang sedang turun, jadi ya mungkin itu yang perlu diperhatikan. Kalau sekali lagi, kalau untuk secara teknikal harga emas minggu ini trennya kemungkinan akan ada ayunan turun. Targetnya kemana ya, ada kemungkinan kalau Bapak Ibu minggu lalu saya sudah kasih patokan di sekitaran harga 2025 ya. 2025 itu kan awal minggu lalu jadi level resisten ya, karena sekarang kondisinya harganya sudah di atasnya, level yang sama 2025 ini kemungkinan hari ini akan jadi level support. Jadi target terdekat penurunannya kemungkinan akan di situ. Kalau nanti 2025-nya lewat, ya itu ada kemungkinan bisa lanjut turun targetnya ke 2015. Tapi sebaliknya ya, kalau area 2025 ini nggak tembus dan harga emasnya bisa stay di atas, kemungkinan kita akan lihat lagi area 2040 mungkin akan diuji lagi ya. Dan kalau untuk data ekonomi yang bisa jadi faktor penggerak pasar, atau mungkin untuk Bapak Ibu yang mungkin tipe trader yang lebih suka transaksi menggunakan data fundamental, data ekonomi, minggu ini apakah ada yang bisa dimanfaatkan? Jawabannya ada ya.
Dan untuk hari Senin ini untuk hari Selasa di sini saya lihat ada beberapa, ada durable goods order, kemudian consumer confidence ya. Tapi kalau untuk sorotan utamanya menurut saya fokusnya bisa di hari Rabu dan hari Kamis ya. Karena hari Rabu ini akan ada laporan produk domestik bruto dari Amerika Serikat. Memang ini berhubung ini di bulan Februari, jadi ini laporan produk domestik brutonya untuk pertengahan kuartal. Jadi mungkin efeknya nggak akan seperti kalau di awal kuartal kayak bulan Januari kemarin, tapi masih lumayan ya. Prediksi sementara ini masih netral angkanya dibandingkan kuartal sebelumnya. Tapi ya ini bisa dimanfaatkan hari Rabu. Kemudian fokus yang kedua mungkin bisa ke hari Kamis ya. Ini nanti ada data namanya Core PCE Price Index. Ini adalah indeks harga pengeluaran konsumen ya, personal, indeks harga pengeluaran personal. Dan ini kalau dari beberapa sumber, data Core PCE Price Index ini adalah salah satu indikator inflasi favoritnya Bank Sentral Amerika Serikat. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang dari kemarin nunggu info ini nanti kira-kira suku bunganya seperti apa dan lain sebagainya, ya kembali lagi bisa ditunggu itu ya berita yang hari Kamis. Prediksi sementara di sini saya lihat dari Forex Factory masih akan ada kenaikan dibandingkan yang bulan sebelumnya. Jadi untuk yang mengharap inflasinya bisa turun supaya suku bunganya bisa turun, ya mungkin itu harapannya bisa agak kurangi ya ekspektasi. Oke, jadi itu untuk market emasnya. Kemudian selanjutnya untuk market minyak ya. Di Victory ini kita ngelihatnya adalah pasar minyak NYMEX ya, dari Amerika Serikat. Dan minggu lalu, nah kalau ini kebalikan ya, kalau minggu lalu harga emasnya itu ada kenaikan, minggu lalu harga minyaknya malah ada penurunan ya. Dan ini kalau saya lihat dari time frame weekly ya, sama seperti di pasar emas. Kalau di pasar emas kan kemarin saya tunjukkan ada trendline yang arahnya turun, sementara kalau di pasar minyak itu ada trendline yang arahnya naik. Dan minggu lalu startnya harga minyak ini sudah ada di dekat area resistennya ya, jadi kemarin ngayun turun. Kemarin saya sudah, ya ini mungkin kalau untuk Bapak Ibu yang dari punya kontaknya financial konsultan kami di Victory Jogja, mungkin sudah dikasih gambaran ya untuk hari Senin, bahwa kalau kita ngelihat di candle weekly ada potensi terbentuk yang namanya Harami candlestick ya. Dan Harami candlestick ini akan jadi sinyal untuk pembalikan turun setelah 2 minggu ada kenaikan. Jadi hari ini, pagi ini tadi saya lihat harga minyaknya opennya di sekitaran harga 76.46, dan sejauh ini benar ya sudah lanjut turun. Jadi untuk Bapak Ibu mungkin kalau yang mencari transaksi untuk di komoditi minyak untuk minggu ini, saya mungkin lebih condong memberikan saran untuk sell saja ya. Ini untuk yang jangka sekarang ya, untuk sell saja. Targetnya kemana? Ya ada kemungkinan untuk target penurunan nanti dia akan ngejar di sekitaran area 74 ya, $74 per barel. Kalau masih di sekitaran 76, 75, nah itu mungkin rekomendasi saya masih itu ya, ke area short atau sell. Tapi kalau misalkan nanti Bapak Ibu waktu lihat video ini harga minyaknya sudah turun agak di bawah ya, mendekati di sekitaran 74 atau mungkin malah sudah lewat di 73. Nah, justru di area itu Bapak Ibu bisa gunakan untuk buy dari bawah. Jadi bahasanya bargain hunting ya. Dan karena juga kalau saya lihat di weekly ini selalu ada indikator moving average 200 yang dari sejak bulan akhir Desember ya, dia selalu jadi level support yang kuat. Maka dari itu tadi ya, kalau harganya di sekitaran 73-74 ya, saran saya Anda bisa buy aja itu dari bawah. Ya mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk review market minggu lalu, sekaligus juga analisis untuk minggu ini. Dan seperti biasa ya, saya harus menyampaikan ada disclaimer bahwa video ini sifatnya adalah hanya sebagai untuk edukasi.
bukan sebagai saran atau anjuran untuk Anda bertransaksi. Jadi kalau Victorians mungkin menginginkan saran transaksi yang lebih detail untuk harian atau mungkin untuk minggu ini, bisa menghubungi finansial konsultan kami atau mungkin bisa DM ke Instagram ya @vif_jogja. Dan kalau Bapak Ibu pengen dapat update ya setiap minggunya untuk dapat video seperti ini, jangan lupa untuk bisa like dan subscribe ya channel video ini dan juga subscribe di channel Victory Jogja. Dan kalau misalkan ada pertanyaan yang mungkin ingin dibahas untuk video berikutnya, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu dari saya. Saya pamit dan saya harap minggu ini bisa jadi minggu yang baik untuk Anda yang mau bertransaksi ya. Terima kasih dan salam profit.